2, 1, go! Mulai Jo. Halo Sobat Adiaksa, senang sekali saya bisa menyapa saudara dalam podcast Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara, Podcast 119. Podcast yang telah lama vakum akhirnya hadir kembali untuk memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui pembahasan isu-isu yang aktual dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, saya Catri Pratiwiningrum SH yang akan menemani podcast kita pada hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian di sini karena saya ditemani oleh salah satu kepala seksi di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara, yakni Bapak Joshua Gumanti, SHMH. Selamat datang Pak di podcast 119. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Siap, Mbak. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini dan perasaannya hadir di podcast 119? Waduh, nervous ya kalau bisa jujur. Tapi semangat banget, ini kan podcast yang baru ya. Iya. Podcast yang baru vakum, jadinya jadi pengalaman yang baru. Oke. Gitu. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol lebih lanjut nih Pak, boleh Pak untuk menyapa Sobat Adiaksa di rumah dan memperkenalkan diri. Halo Sobat Adiaksa, nama saya Joshua Gumanti. Saat ini saya menjabat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara sebagai Kasih. Sebelumnya saya di Sumedang sebagai Kasubsi penuntutan di bidang tindak pidana umum. Sebelumnya juga saya di Ketapang sebagai Kasubsi penuntutan di bidang tindak pidana khusus. Dan yang paling jauh saya pernah tugas di Sitaro sebagai calon jaksa di sana. Wah, sudah 4 satker ya Pak Betul. dilalui. Betul. Nah, dari 4 satker ini, manakah yang paling menarik atau ada cerita yang paling menarik? Wah, kalau pengalaman menarik, yang paling berat memang di Kepulauan Sitaro ya Mbak. Karena jauh banget, dari Manado itu jalur laut 12 jam. Tapi kalau untuk penanganan perkara, yang paling menarik itu saya pernah lakukan penuntutan di tindak pidana korupsi, perkara Cisumdawu. Itu ada kerugian keuangan negara sebesar 137 miliar, yang puji Tuhan bisa dipulihkan 100%. Kemudian saya pernah juga melakukan penuntutan di perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU, asal tindak pidana narkotika. Di situ agregat keuangannya yang jadi kita rampas itu 8,7 miliar, ditambah dengan aset-aset yang bergerak maupun tidak bergerak. Mungkin begitu Mbak yang baru bisa pengalaman saya ini. Wah, sudah banyak nih, ada pengalaman dari tindak pidana umum ada, dari tindak pidana khusus juga ada, Iya, dan juga ada pengalaman hidupnya nih Pak. betul. Di CPNS di salah satu kepulauan terluar di Indonesia. Betul. Oke, sekarang di mana Pak? Sekarang di Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Itulah, kalau di kejaksaan itu kan memang kita siap ditempatkan di mana saja ya, termasuk di bidang yang baru, di bidang perdata dan tata usaha negara. Ini memang kalau di kejaksaan kita dituntut untuk terus belajar. Jadi bagian yang baru, bidang yang baru, walaupun dulu saya kerjanya ya pidana, tapi dengan perdata dan tata usaha negara, itu belajar baru. Banyak ranah-ranah yang kita pelajari baru di kejaksaan ini, ya berproses gitu loh. Namanya juga di kejaksaan harus siap dimanapun ditempatkan. Harus siap ditempatkan Betul. di mana saja. Oke, berarti sekarang privat law nih Pak. Betul, private law. Private law. Tadi kan kita sudah bicara juga terkait bidang datun dan mungkin sebagian besar masyarakat yang menonton ini tidak tahu apa sih itu Pak bidang perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan RI. Nah, terus ruang lingkupnya apa saja sih Pak? Kalau kita bicara bidang perdata tata usaha negara, ini singkatnya Datun ya Mbak. Iya. Sebenarnya bidang ini punya peran yang penting dan cukup luas di dalam hal membantu peran pemerintah dan demi kepentingan negara. Gak bicara soal pidana aja, kita juga dalam skop pemerintahan banyak di bidang tata usaha negara. Ini biasanya kita melakukan pendampingan hukum, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum,
ataupun tindakan-tindakan hukum lain yang diperlukan. Dalam hal bantuan hukum, jaksa pengacara negara mewakili pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, maupun instansi pemerintah lainnya di dalam maupun luar pengadilan. Kalau di pengadilan sendiri kita sebagai sama seperti lawyer biasa, tapi kita ditunjuk oleh prinsipal dalam hal ini Pemda sebagai lawyer yang bertugas mendampingi klien. Dan kalau di luar pengadilan tuh biasanya kita seperti negosiator, atau kemudian sebagai mediator untuk mewakili pemerintah. Nah, di samping itu bantuan hukum juga ada pertimbangan hukum, Mbak. Nah, pertimbangan hukum ini kita memberikan pendapat hukum maupun pendampingan hukum ataupun audit hukum. Nah, tujuannya ini kalau pertimbangan hukum itu untuk kita memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah ataupun instansi pemerintah lainnya dalam hal mengambil kebijakan dalam tata kelola dan urusan pemerintahan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Tadinya kan tindak pidana kan Bapak jadi jaksa penuntut umum, sekarang berubah skin lagi ya Pak ya? Berubah skin. Jadinya jaksa pengacara negara. Betul, baju biru ya. Oh, baju biru. Beda kayaknya Pak bajunya ya? Beda, karena kalau di Jatun itu beda sendiri karena kita dikhawatirkan biar setara dengan lawyer, juga biar bisa kita lebih humanis, pakai baju biru atau baju putih dalam sehari-hari gitu. Betul Pak. Biasa kan kalau misalnya kita pakai seragam kan orang tuh udah takut ya Pak ya. Betul. Ini dari kejaksaan, sedangkan di sini kan kita private law kan istilahnya orang per orang ya Pak. Nah itu makanya biar kita dampingi itu jangan sampai prinsipal kita takut. Makanya kita lebih humanis, lebih setara. Kalau pakai seragam dikhawatirkan prinsipalnya malah ketakutan. Tegang lihat seragam jaksa. Yang penting kita dampingi secara pendekatan lebih dekat lagi dengan prinsipal gitu. Pakai seragam biru dan putih. Pakai seragam biru dan putih. Untuk selanjutnya Pak, kan tadi saya sempat mendengar salah satunya itu tugas pokok dan fungsi Datun itu pertimbangan hukum. Dan saya baca juga di Undang-Undang RI 11 tahun 2021 bahwasanya di pasal 34 itu dijelaskan Pak, kejaksaan itu bisa memberikan pertimbangan hukum pada presiden dan pemerintah daerah. Betul. Boleh Pak dijelaskan Pak, pertimbangan hukum seperti apa sih yang bisa yang Datun kerjakan di tahun 2026 ini? Nah, kalau di Datun itu kita sebenarnya boleh Mbak, ada pertimbangan hukum yang kita berikan tanpa permohonan dari prinsipal ataupun dengan permohonan. Sampai dengan bulan Juni ini, kita sudah memberikan 3 pendapat hukum. 2 tanpa permohonan dan 1 dengan permohonan. Nah, 2 permohonan ini, 2 pendapat hukum yang tanpa permohonan ini antara lain, 1 terkait dengan pembentukan LKSA di Kabupaten Bolang Mongondo Utara, dan 1 lagi terkait harmonisasi peraturan daerah dengan KUHP baru. Sebagaimana kita tahu bahwa KUHP dan KUHAP baru ini kan baru terbit ya, tapi belum terlakukan harmonisasi dengan PPP yang sudah berjalan. Maka itu kami berikan pendapat hukum kepada pemerintah daerah untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan daerah. Itu Mbak. Oke, berarti ternyata pertimbangan hukum itu bisa dari tanpa permohonan juga ya Pak ya. Dan tadi menarik sih Pak, ada 2, yakni terkait harmonisasi KUHAP dan KUHP yang baru, dan ada juga dengan pendirian LKSA. Betul. Mungkin harmonisasi KUHAP dan KUHP baru kan kita sudah tahu juga ada urgensinya kan Pak. Betul. Nah, yang menarik ini yang terkait legal opinion pendirian LKSA. Betul. Nah, mungkin dapat dijelaskan Pak terkait apa sih itu sebenarnya LKSA? LKSA sendiri itu sebenarnya sederhananya adalah panti asuhan, Mbak. Panti asuhan. Nah, dia itu lembaga yang berperan untuk melakukan perlindungan dan pelayanan kepada anak yang terlantar. Nah, ini tuh tugasnya apa sih? Melakukan pelayanan, pengasuhan, perlindungan, dan pembinaan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Nah, ini nggak terbatas sama anak telantar aja. Ini ada anak telantar, anak yatim piatu, anak yang dari keluarga kurang mampu, kemudian anak korban kekerasan, anak dan juga anak yang membutuhkan
pendampingan khusus. Nah, LKS sendiri sih bukan penampungan ya, Iya. dia lebih ke lembaga untuk melakukan pendidikan, untuk menjamin kesejahteraan anak, dan memastikan hak-hak anak itu terpenuhi seperti pendidikan, kesehatan, hak asuh, pembinaan karakter sampai dengan pendampingan sosial. Nah, tujuannya LKSA ini sebenarnya bukan memisahkan anak dari orang tua. Yang pasti anak dan orang tua kan harus dekat hubungannya, tapi Iya. bukan itu, tapi kita menjamin, LKS itu menjamin untuk pemenuhan hak itu. Misalnya orang keluarganya belum mampu untuk memberikan pendidikan, LKS datang dan hadir untuk menjamin pendidikan itu. Gitu. Itu sih Mbak. Oke Pak. Tapi kalau dari negara sendiri ada nggak sih Pak dasar hukum atau konstitusi kita yang menjadi dasar untuk didirikan LKSA atau menjamin hak-hak anak? Nah, untuk dasar hukumnya sendiri sebenarnya ini kita harus lihat dari Brunnomnya ya kan. Iya. Dari konstitusi kita di pasal 34 ayat 1 itu negara wajib hadir terhadap anak terlantar dan fakir miskin. Nah, dari sini muncul lagi ada konvensi hak anak CRC PBB. Nah, ini dalam hal pemenuhan hak anak itu harus memegang prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, dan hak hidup dan hak berkembang. Jadi ini merupakan norma utama di dalam konstitusi maupun dalam konvensi, kemudian diturunkan kembali dari Brunnomnya itu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Di situ di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 55, ketika ada anak terlantar, itu negara wajib loh kata-kata di undang-undang. Bukan sunnah ya Pak ya? Bukan sunnah, wajib Bukan ini sunnah. kalau tidak dilakukan dosa, tapi itu wajib untuk melakukan perawatan, pemeliharaan dan perlindungan khusus pada anak yang terlantar. Terlantar. Nah, penempatan anak terlantar ini harus ditempatkan suatu lembaga yang dalam hal ini ya LKSA itu sendiri gitu loh Mbak. Oke. Jadi kalau saya simpulkan nih Pak ya, LKSA itu lembaga yang memberikan pelayanan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan kepada anak yang membutuhkan bantuan dan perlindungan agar hak-hak anak itu terpenuhi sehingga bertumbuh dan berkembangnya seorang anak itu baik dan tepat lah ya Pak ya. Nah, yang jadi pertanyaan nih Pak, kenapa Datun membuat pertimbangan hukum terkait LKSA walaupun tidak ada permohonan? Nah, biasanya kan pertimbangan hukum itu dengan adanya permohonan itu Pak. Dan apa sih yang kan istilahnya Datun ini berinisiatif untuk menyusun pertimbangan hukum meskipun belum terdapat permohonan dari pemerintah daerah maupun instansi lainnya. Apa sih Pak yang menjadi dasar atau pertimbangan Datun untuk mengambil langkah tersebut? Iya, legal opinion terkait dengan pembentukan LKSA ini muncul dari keresahan kita. Sebenarnya Pak Kajari melihat bahwa di Kabupaten Bola Mongondo Utara ini tingkat kemiskinannya cukup tinggi di 7,6%. Ini cukup tinggi Mbak. Mengingat kalau ada faktor kemiskinan pasti ada dampak-dampak lanjutan. Dikhawatirkan ada dampak lanjutan dari kemiskinan itu sendiri, seperti penelantaran anak, kekerasan terhadap anak, sampai dengan pelecehan seksual. Nah, di Kabupaten Bola Mongondo Utara sendiri kita lihat perbedaan atau kita lihat banyaknya perkara tindak pidana itu didominasi dengan perkara anak, cabulan, persetubuhan dengan anak. Yang ini diakibatkan tadi adanya pembiaran, penelantaran terhadap anak. Itu jadi satu keresahan yang besar bagi Pak Kajari kemarin, kemudian melalui bidang peraturan syarat negara
kita mencoba untuk meramu dan menyusun terkait legal opinion pembentukan LKSA sendiri sebagai lembaga yang menaungi, yang memberikan penjaminan terhadap kesejahteraan anak, termasuk tadi anak-anak terlantar, anak-anak yang korban kekerasan dan lainnya gitu. Oke. Mhm. Iya Pak, saya juga pernah lihat Mhm. datanya tuh Pak. Mhm. Sekitaran Agustus tahun 2025 Mhm. di Kabupaten Boltara itu ternyata ada 44. 44. Banyak Makanya sekali tinggi ya Pak. sekali. Itu dalam hitungan per bulan Pak. Ya, kalau saya tidak salah, angka 44 ini memang dari Januari sampai Agustus. Nggak semua Oke. 44 di Agustus doang, itu udah terlalu Oh. besar. Maksudnya itu dari Agustus sampai Januari sampai 2025 itu 44 perkara. Namun perlu dicermati bahwa kejahatan di Kabupaten Bolamundo Utara ini didominasinya itu perlindungan anak. Oke. Gak ada perkara lain yang selain anak. Nilainya kalau saya tidak salah tuh beda sendiri dia. Sampai mungkin 70% itu perkara perlindungan anak. Di samping kejahatan-kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dan lain-lain, ini sangat mencuat sendiri dia. Jadi keresahan ini jadi poin penting bagi menjaga kesejahteraan anak itu sendiri sih Mbak. Apalagi kasus pencabulan banyak banget ya Pak ya. Banyak banget di sini. Dan sudah tidak memandang silsilah keluarga dalam artian ayah ke anak. Betul. Oke. Itu penting untuk adanya negara hadir di dalam mencegah itu sebagai langkah preventif sih Mbak. Iya, betul. Dan tentunya dalam LKS ini kan untuk perlindungan hak-hak anak ya Pak, yang Bapak kasih informasi tadi. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri nih Pak, seberapa penting sih Pak keberadaan LKSA bagi masyarakat Kabupaten Boltara? Perlu diketahui di Boltara sendiri belum ada nih Mbak. LKS satu pun nggak ada. Baik yang swasta maupun yang pemerintah. Pentingnya adalah ketika misalnya ada tingkat kemiskinan yang tinggi. Ada satu anak yang ditelantarkan karena faktor ekonomi oleh keluarganya. Tidak mampu dibiayai, kemudian tidak mampu diberikan pendidikan yang layak, makanya ini jadi permasalahan karena tadi ada prinsip non-diskriminasi, ada prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Ini di Boltara belum ada loh lembaga yang dapat menjamin hak-hak itu. Makanya jadi hal yang penting, dikhawatirkan nanti terhadap anak-anak yang dalam kondisi rentan, anak terlantar, anak yatim piatu, kurang mampu, sama anak membutuhkan perlindungan khusus, ini mereka nggak punya tempat perlindungan. Diharapkan sih di Kabupaten Bolamundo Utara itu bisa hadir karena tadi LKSA bukan lembaga yang memisahkan pada anak dengan orang tua. Karena sampai saat ini yang terdekat ada di Kota Nubagu sama di Gorontalo. Dikhawatirkan kalau misalnya terlalu jauh, misalnya anak yang terlantar itu anak yang diasuh oleh LKSA malah lebih jauh dengan keluarga, malah tadi tidak menyalahi prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Maka itu sangat penting untuk LKSA dibangun di Kabupaten Bolamundo Utara. Di samping itu juga Kabupaten Bolamundo Utara itu ditetapkan sebagai kabupaten layak anak. Itu tahun 2023 sama tahun 2025 loh. Ini kabupaten layak anak berarti kan harus ada instrumen-instrumen yang lengkap. Iya, instrumen yang mendukung ya Pak ya. Mendukung. Tapi menjadi paradoks ketika dianugerahkan kabupaten layak anak, namun instrumen pendukungnya yang fundamental seperti LKSA belum ada. Oleh karena itu saya rasa ini sangat hal yang penting dan esensial untuk mendukung predikat kabupaten layak anak dengan adanya LKSA ini. Oke Pak. Terus kalau biasa saya dengar itu LKSA itu bisa kita menitipkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum Pak, atau anak korban justru. Jadi untuk anak yang berhadapan dengan hukum itu kan ada beberapa, ada anak saksi, anak korban, ada anak pelaku. Nah,
Untuk anak pelaku biasanya itu ditempatkan di lembaga pembinaan anak ya. Tapi kalau untuk anak korban yang memang kalau kita bicara anak korban biasanya terkait dengan perlindungan anak gitu yang di korban dicabuli, korban disetubuhi, itu kita bisa langsung tempatkan di LKSA. Ini dilakukan karena fungsi LKSA itu sebagai lembaga perlindungan. Nah, di situ ada proses rehabilitasi. Karena dikhawatirkan ketika misalnya anak korban yang mendapat serangan seksual, itu mendapat trauma, jadi minder. Nah, jadinya dikhawatirkan ada dampak lanjutan dari tindak pidana itu. Maka itu dilakukanlah rehabilitasi terlebih dahulu di lembaga kesejahteraan sosial anak. Jadi biar anaknya yang dari korban pidana pulih secara utuh, dia bisa kembali, bisa sejahtera lagi, dia bisa pede lagi masuk ke masyarakat. Karena itu tadi Mbak, di masyarakat tuh walaupun anaknya sebagai korban, tapi kadang dicap jelek toh. Nah, itu yang jadi buat anak tuh punya dampak berlanjutan. Itu sih yang kita concernnya di situ. Sama pada zaman-zaman sekarang tuh ada istilah mental health ya Pak ya. Mental health, Itu yang harus saya diperbaiki lah. diperbaiki. Makanya ada proses rehabilitasi terhadap anak yang itu ya bisa ditempatkan di situ secara mungkin sementara sampai dengan mental health-nya itu kembali baik lagi. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak, apa sih fakta-fakta yang terjadi khususnya di Boltara ini sehingga Kejaksaan Boltara itu mengajukan legal opinion kepada pemerintah daerah. Jadi kita beranjaknya dari tadi keresahan di BPS, ada tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Kabupaten Boltara yang 7,15% tadi. Nah, tingkat ekonomi ini atau kondisi ekonomi ini akan berdampak banyak Mbak. Tadi adanya resiko putus sekolah, resiko penelantaran, terus kemudian keterbatasan akses kesehatan, pemenuhan bahkan makan dan minum pun sulit. Nah, kemudian dari situ perlu ada negara hadir toh. Jadi kalau misalnya untuk makan saja susah, bagaimana ini anak mau hidup dan tumbuh berkembang? Nah, fakta-fakta itulah yang menjadi keresahan kami dalam hal pembentukan LKSA. Agar walaupun kondisi keluarganya memang kurang mampu, tapi anaknya itu bisa lebih dapat kemungkinan hidup yang lebih tinggi lagi, walaupun tadi kondisinya seperti itu. Oke, untuk kemungkinan hidup yang lebih tinggi lagi. Betul. Nah, saya ada cerita nih Pak. Kemarin pas ada KKL, kuliah kerja di sini, itu tuh saya sempat tanya ke beberapa anak, terutama yang perempuan ya Pak ya. Nah, yang lain menjawab mimpi atau cita-citanya mereka itu tinggi lah Pak. Nah, tapi ada satu perempuan saya tanyakan Pak, gimana, apa cita-citamu gitu. Terus dia hanya bercita-cita, mohon maaf ya Pak, jadi pegawai kelontong. Sedangkan cita-cita kan ini kan banyak ya Pak. Bolehkah di LKSA ini kita menitipkan anak untuk diberikan pembinaan terkait bagaimana dia berkembang dengan baik atau itu gimana Pak? Nah, kalau itu bisa banget lagi maksudnya ketika anak yang tadi dengan mungkin anaknya sudah sangat realistis ya dengan kondisinya tadi, itu kan mungkin juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, termasuk dengan pendidikan. Dia nggak punya akses lebih untuk mendapat akses pendidikan yang bisa mendapatkan cita-cita yang lebih. Nah, LKSA sendiri ini sebagai negara dalam hal ini bisa melakukan penjaminan kesejahteraan anak, termasuk dengan pendidikan. Di situ misalnya tadi ya
adik tadi bisa ditempatkan di sana, dijaminkan kesehatannya, dijaminkan pendidikannya, juga termasuk dari situ nanti kan pola pikir berubah. Iya, Oh, pola pikirnya. ketika sudah mendapat pendidikan yang layak, oh bisa nih, ternyata saya bisa lebih dari sebagai Iya. tadi toko kelontong tadi, bisa ya lebih dapat kehidupan yang layak di kemudian harinya, walaupun kondisi ya dia sekarang ya tidak bisa mencapai itu gitu sih. Kalau Misalnya perubahan mindset-nya dulu ya Pak ya. betul. Baru nanti usaha dan usahanya dan tawakalnya dia, berserah dirinya dia, tergantung bagaimana caranya dia Iya, berusaha. betul, gitu. Oke Pak. Dan tadi kan kita sudah bicara terkait dasar hukum hak-hak anak lah Pak. Dan untuk LKSA sendiri nih Pak, ada nggak sih Pak yang memang peraturan atau pedoman untuk diwajibkan membangun LKSA itu sendiri Pak? Nah, tadi kalau untuk dasar hukum itu diambil dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 yang negara fakir dan miskin dan anak telantar dirawat oleh negara, diturunkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 55 di mana dalam hal ada anak terlantar itu harus ditempatkan di lembaga negara dalam hal ini LKSA. Setelah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini diturunkan lagi dalam peraturan pelaksananya di Peraturan Menteri Sosial. Peraturan Menteri Sosial ini terkait dengan pembentukan dan tata kelola LKSA. Nah, Permensos nomor 107 tahun 2009 tentang akreditasi lembaga kesehatan sosial dan juga Permensos 30 tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan anak untuk LKSA. Di sini diatur bahwa bagaimana tata kelolanya, tata caranya, mekanisme pendirian dan perizinannya. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan dasar hukum memang sudah ada nih, Mbak, terkait sudah lengkap nih sebenarnya. Cuman ya tadi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal pendirian dan akreditasinya gitu. Oke. Terus Pak, boleh nggak sih Pak kalau misalnya LKSA itu dibangun oleh pihak swasta, bukan pemerintah? Boleh. Jadi LKSA itu dibangun bisa oleh negara, pemerintah, bisa juga oleh swasta. Namun mekanismenya sama. Tadi berdasarkan Permensos tadi dijelaskan bahwa dalam hal ingin membangun LKSA ini harus bahkan mengurus perizinan dulu. Perizinan dulu kepada dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial. Nah, setelah dilakukan perizinan, dinas sosial akan melakukan pengecekan. Pengecekan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di LKSA. Setelah dilakukan pengecekan, terbitlah izin. Ini berlaku untuk yang dibentuk oleh negara maupun yang swasta. Nah, ini langsung terbitkan izin. Selanjutnya secara berkelanjutan dinas sosial dalam hal ini akan melakukan asesmen terkait dengan penanganan pelayanannya, misalnya terkait dengan perlindungan ke pendidikan terhadap hak-hak anaknya. Dilakukan asesmen apabila nih kan biasanya suka ada tuh kalau misalnya panti asuhan malah melakukan kekerasan, itu pelanggaran-pelanggaran ya. Banyak sekali tuh Pak. Banyak banget. Makanya ini dinas sosial ini perannya penting untuk melakukan pencegahan itu dalam bentuk asesmen. Nah, apabila ditemukan ada pelanggaran, ini langsung dilakukan pencabutan izin. Preventif lah Pak ya. Betul. Setelah dilakukan asesmen, dicabutan izin atau ada pelanggaran dilakukan pencabutan izin. Nah, jadi harus ada penentuan standar pelayanan yang baik untuk LKSA itu diatur di Permensos. Nah, untuk menjaga mutu dan kualitas dari pelayanan LKSA itu sendiri, ada juga akreditasi, Mbak, sistem akreditasi. Jadi setiap LKSA itu akan dinilai pelayanannya sampai mana, ya kan? Pelayanannya sampai mana, fasilitasnya sampai mana, sehingga si lembaga LKSA ini mampu untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan akreditasi yang diberikan. Nah, akreditasi ini dilakukan penilaian secara terus-menerus sehingga dapat perbaikan pelayanan terhadap penjagaan anak itu sendiri. Gitu.
Oke, berarti sama kayak sekolah-sekolah pada umumnya Mhm, sebenarnya Pak ya? mhm, Itu ada akreditasinya mhm. masing-masing universitas pun yang swasta Iya, ada akreditasinya. betul. Dan mungkin kalau kalau bisa kita lihat Pak, Mhm, sebenarnya model atau role model LKSA mhm, mhm. terbaik yang bisa nanti kita ATM-kan, Mhm, amati, tiru, dan modifikasi di mhm, Kabupaten Bournemouth ini mhm. LKSA yang seperti apa sih Pak? Nah, kalau spesifik saya juga khawatir nanti jadi tapi kita harus lihat sistem yang terbaik. Tentu Oke. pasti lihat dari yang sudah settle ya, dalam hal ini ya pasti kita lihat Jakarta. Mhm. Di Pemprov Jakarta sendiri, itu sudah ada UPTD sendiri di, dinas sosialnya, UPTD LKSA. Dia akan melakukan terus-menerus, melakukan pemeriksaan terhadap akreditasi dan juga pelayanan di LKSA-LKSA sendiri. Iya. Nah, tadi asesmen tadi yang diberikan untuk akreditasi juga harus dinilai di fasilitas, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pendanaan. Mmm. Nah, ini harus jadi satu kesatuan yang penting gitu loh Mbak, dalam hal pemenuhan hak anak. Hak Karena tanpa anak. pendanaan gimana bisa membayar anak Iya gitu. betul Makanya itu Pak. harus dilakukan, asesmen terus-menerus oleh dinas sosial, sistemnya seperti apa, nanti dinas sosial sebagai leading sektor, sebagai, juga sebagai fungsi monitoring Iya. untuk, jaminan dan kualitas dari pelayanan LKS itu sendiri gitu Mbak. Kalau kita lihat, secara faktual, kalau di DKI Jakarta kan memang sudah banyak ya, makanya Iya. diperlukan UPTD di situ. Namun kalau di Pulau Mongondo Utara saya rasa, belum, karena memang belum banyak, sehingga belum ada kompleksitas dalam penanganan LKSA. Ya, dalam hal ini dinas sosial bisa langsung melakukan fungsinya dalam hal monitoring dan melakukan penilaian terhadap LKS itu sendiri gitu. Oke Pak. Mhm. Kan di Bola Mongondo Utara ini kan istilahnya belum ada didirikan LKSA nih Pak. Nah, apa sih Pak, dampak permasalahan hukum jika pendirian LKSA ini tidak segera didirikan atau adanya kekosongan dalam pendirian LKSA? Nah, tadi kalau secara normatif dalam undang-undang ada kata wajib. Nah, Nah, kata wajib ini kalau tidak ada implikasinya besar, Mbak. Contohnya, kita nggak tahu kapan anak terlantar itu ada. oke. Mungkin sudah ada, tapi tidak ada fasilitasnya. Ini akan menjadi dampak yang besar terhadap anak itu sendiri. Mmm. Ya, untuk sekarang belum ada, padahal anak-anak terlantar yang membutuhkan dukungan yang lebih dalam hal pendidikan, pemenuhan gizi, ini mereka nggak tahu harus pergi kemana, ya Oke. kan? Dampaknya seperti itu. Jadi, negara wajib hadir sih. Harus ada lembaga yang memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan kesejahteraan bagi anak, sehingga, eee, si anak yang saat ini menderita bisa menjadi anak yang sejahtera di kemudian harinya, orang yang sejahtera di kemudian harinya, karena tadi prinsip kepentingan terbaik untuk anak, Mbak. Oke. Terus untuk ini Pak, apakah Mhm. perwalian juga Nah, disediakan oleh LKSA betul. atau Nah, terkhusus untuk anak terlantar, mekanismenya adalah ketika ada anak yang ditelantarkan, iya. ini kita akan mengajukan kepada pengadilan terkait penetapan anak telantar. Nah, penetapan anak telantar ini akan ditempatkan langsung dalam dalam penetapan itu secara spesifik LKSA mana. Oke. Nah, nanti akan ditetapkan juga anak telantar ini sebagai walinya, bisa Mmm. kepala LKSA, bisa juga, pemerintah negara lainnya, ataupun nanti ada proses adopsi anak. Nah, itu penting jadinya secara, eee, ter apa namanya, tercakup langsung oleh Mhm. LKSA. Jadi, LKSA sendiri juga fungsinya kan nggak cuman menjamin kesejahteraan, itu juga fungsi untuk sebagai data.
sebagai ada anak terlantar di Kabupaten Bulawamundo Utara di sini loh, segini loh. Jadi nggak kemana-mana nih datanya. Jadi misalnya ada anak terlantar ditangani secara pasti, secara langsung dan tepat sasaran gitu loh Mbak. Jadinya si anak terlantar yang kita nggak tahu keadaannya bisa langsung didata oleh LKSA gitu. Oke. Hmm. Sebagai penutup nih Pak, Mhm. mungkin ada pesan dari Bapak kepada pemerintah daerah dan masyarakat terkait perlindungan anak dan keberadaan LKS. Ya, pada akhirnya saya mau sampaikan bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah ya, tapi tugas kita bersama sebagai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Anak ini kan bukan anak ini merupakan generasi penerus bangsa yang kita harus jamin dengan baiknya kualitas anak, baik juga masa depan bangsa itu. Nah, setiap anak itu punya kesempatan yang sama untuk tumbuh berkembang, belajar, dan mendapatkan berkembang dalam lingkungan yang aman. Dalam hal ini pemerintah diharapkan terus memperkuat sistem perlindungan anak, terutama dalam pembentukan atau memfasilitasi adanya LKSA di Kabupaten Bulawamundo Utara. Nah, saya harap juga ada nih masyarakat donatur yang mau untuk membuka LKSK secara mandiri Mandiri, di ya, Pak. Kabupaten Bulawamundo Utara, sehingga kesejahteraan anak di Kabupaten Bulawamundo Utara dapat meningkat lagi gitu loh. Nah, jika misalnya teman-teman di daerah mengetahui ada anak yang terlantar, bisa disampaikan kepada kita. Nanti kita akan coba bantu bagaimana prosesnya, sehingga walaupun belum ada LKS, mungkin kita bantu ke Gorontalo atau ke Kota Mubagu. Kita akan fasilitasi. Kemudian juga oleh karena itu di samping pembentukan LKSA, saya mendorong kepada pemerintah Kabupaten Bulawamundo Utara agar bisa melakukan inisiatif dalam hal pembentukan LKSA sendiri, karena LO kita sudah kita sampaikan per bulan April kemarin sudah kita sampaikan kepada Bupati. Saya harap Bupati bisa menanggapi, kita bisa untuk mulai inisiasi dalam pembentukan LKSA di Kabupaten Bulawamundo Utara. Oke Pak, wah menarik sekali. Ini istilahnya pendirian LKSA sebagai perlindungan untuk generasi emas kita di Betul. 2045. Oke, anak merupakan aset bangsa yang harus mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan hak secara optimal. Dalam upaya tersebut, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan. Melalui podcast ini, kita membahas secara singkat mengenai LKSA, pentingnya keberadaan lembaga ini bagi masyarakat, dan tentunya untuk kesejahteraan bagi anak di Kabupaten Bulawamundo Utara. Terima kasih kepada Bapak Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bulawamundo Utara atas informasi yang sangat luar biasa, Pak. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak di Kabupaten Bulawamundo Utara. Saya selaku host dan tentunya narasumber saya yang sangat luar biasa, Bapak Joshua Gumanti SHMH, pamit undur diri. Untuk para Sobat Adiaksa, jangan lupa subscribe, like, komen video ini. Dan apabila ada masukan, saran, boleh dikomen di bawah ya. Bersama Kejaksaan, kita wujudkan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Dan tentunya sesuai dengan tagline kita nih Pak. Kenali hukum, jauhi hukuman. Salam Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.